31 Agustus lalu di Camp Elephants Flying Squad. Dede bayi ini merupakan anak dari induk gajah bernama Lisa yang usianya 41 tahun. Si lucu nan gembul ini berjenis kelamin betina dan merupakan anak keempat dari gajah Mama Lisa loh. Perkenalkan teman, namanya Lestari. Dengan banyaknya kabar kelahiran anak gajah di Indonesia, Otan berharap ke depannya mereka mendapat tempat yang layak untuk hidup. Biar dia sama kita mau syuting, kita harus rayu dia pakai makanan. Biasanya emaknya kita deketin, anaknya itu cemburu. Cie, kamu cemburu ya kalau ada yang deketin mama kamu? Sampai emosi gitu? Tenang sob, sabar. Om kameramen kan cuma mau kasih makan aja, bukan untuk mengganggu. Ya beginilah teman, meskipun masih anak-anak, tapi dia sangat gak suka kalau ada orang yang mendekati mamahnya. Seperti yang terjadi pada om kameramen tadi, anak gajah gak akan pikir panjang untuk melakukan serangan. Sehingga kita perlu berhati-hati ya teman, karena tenaga anak gajah ini kan cukup besar, apalagi dia belum bisa mengontrol dirinya. Selain itu, ia juga mampu berlari dengan kencang loh. Nggak kebayang kan ditabrak anak gajah seberat 100 kg. Tuh, mending jauh-jauhin deh. Hei, sob, kalian kok nggak pada sekolah sih? Bel masuk sudah berbunyi loh. Otan, ini kan sudah masuk libur akhir tahun, jadi sekolah sudah pada libur. Waduh, Otan kok bisa sampai lupa sih kalau ini sudah masuk musim liburan? Itu tandanya waktunya kita healing sambil mengunjungi sobat Otan si gajah. Mumpung mereka juga lagi libur tuh. Teman, gajah-gajah Sumatera yang ada di Taman Nasional Waikambas ini memang terbiasa sekolah alias dilatih. Mereka biasa dilatih untuk menuruti perintah paman kiper atau mahut. Tujuannya apa lagi kalau bukan membantu paman kiper untuk berpatroli? Gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia. Beratnya mencapai 6 ton dan dapat tumbuh setinggi 3,5 meter. Mereka sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lainnya. Sehingga ingatannya nggak usah diragukan lagi ya. Teman, Waikambas memang menjadi salah satu pusat konservasi dan perlindungan gajah di Lampung. Oh iya, ada info menggembirakan nih. Taman Nasional Waikambas akan kembali dibuka pada tanggal 20 Desember 2023. Jadi buat yang mau liburan ke sini, langsung deh, nggak pakai lama, langsung meluncur. Kapan lagi ya kan? Bisa berwisata sekaligus mendapat edukasi tentang gajah. Cakep! Teman, karena gajah-gajah ini sedang libur sekolah, mereka mau menemani mahut dan polisi hutan untuk berpatroli di kawasan Taman Nasional Waikambas nih. Otan mau ikut juga ah? Boleh ya sob? Patroli gajah dilakukan setiap hari, umumnya pagi hari, untuk mencegah adanya kawanan gajah liar yang keluar dari dalam hutan. Wajar saja ya teman, soalnya di Taman Nasional ini kan populasi gajahnya sangat banyak. Gajah yang digunakan untuk patroli juga gajah pilihan ya. Nah, mungkin teman di rumah ada yang bertanya-tanya nih, kenapa para mahut masih diperbolehkan untuk menunggang gajah? Jawabannya sih sederhana ya teman, karena hanya mahut yang bisa mengendalikan gajah-gajah tersebut. Dengan cara ditunggangi, maka gerakan gajah dapat dikendalikan dengan mudah oleh para mahut. Terutama ketika sedang patroli seperti ini nih.
Maaf. Saking semangatnya nih teman. Sekarang kita mau main kuis tebak suara nih. Kira-kira ini suara apa ya? Mainkan paman editor. Apa? Suara hati? Duh, yang bener aja dong. Itu kan gak ada pilihannya. Coba dengar sekali lagi ya. Yaps, jawabannya adalah C, yaitu gajah. Selamat untuk kalian yang bisa menjawab dengan benar. Tapi kalian tahu gak sih untuk apa gajah mengeluarkan suara? Lalu apakah ada fakta unik di balik suaranya? Sini merapat yuks. Faktanya, gajah bisa mengeluarkan 70 suara yang berbeda teman. Mereka menggunakan suara-suara tersebut untuk berkomunikasi dengan gajah lainnya. Suaranya antara lain bernada tinggi, gemuruh rendah, dengusan, sampai raungan. Kita dengarkan beberapa ragam suara gajah yuks. Langsung play paman editor. Ini suara kalau dia lagi senang. Terus ini suara gajah sedang sedih. Bahkan kalau sedang jatuh cinta, ada suaranya juga loh. Seperti ini nih. Ihiu. Nah, kalau sedang ketakutan, seperti ini suaranya. Ngomongin soal belalai gajah, memang gak ada habisnya nih. Tapi kalian pernah berpikir gak sih, gajah itu kalau minum melalui belalainya atau mulut mereka ya? Ayo, coba Otan mau dengar jawaban kalian. Jadi, gajah minum tetap menggunakan mulutnya teman. Hanya saja, ia memanfaatkan belalainya sebagai sedotan untuk mengambil air. Saat air sudah berhasil diambil, kemudian disemprotkan ke mulut, baru deh diminum. Oh iya, Otan punya info menarik lagi nih untuk kalian terkait belalai gajah. Peneliti menemukan bahwa gajah dapat menyedot air dengan kecepatan udara setara 150 meter per detik. Berarti sekitar 30 kali dari kecepatan bersin manusia. Wah! Saat mengambil air, gajah mampu melebarkan hidungnya hingga 30%. Sehingga volume rongga hidung gajah akan meningkat hingga 64%. Selain untuk mengambil air untuk minum, cara seperti ini juga mereka lakukan untuk mandi teman. Kayaknya sih kamu udah gak butuh mesin jet pump lagi ya sob. Soalnya tenaganya saja sudah besar. Langsung tokcer. Oh iya, kalian penasaran gak sih? Kira-kira dengan badan sebesar ini, gajah membutuhkan air berapa liter dalam sehari? Otan jadi penasaran deh. Kita coba kasih minum si gajah ini yuk teman. Ya ampun, santuy aja sob minumnya. Kayak habis puasa aja sih. Teman, jika porsi makan gajah dalam sehari bisa ratusan kilogram, udah pasti kebutuhan minum gajah juga banyak banget. Ada yang bisa tebak? Wah, nyaris betul teman. Lebih tepatnya, gajah membutuhkan 60 liter air untuk minum dalam sehari. 2,5 menit berlalu, Sobat Otan ini masih asik mimi air putih tuh. Ya, luar biasa. Udah 5 menit lebih nih sob, kamu minum terus. Akhirnya kembung juga. Sisa air yang dipancurkan oleh paman
akan disemprotkan kembali ke belakang tubuh gajah dengan belalai panjangnya. Itu tandanya kalau si gajah sudah tidak haus lagi, teman. Teman, kalau diperhatikan, kuping gajah besar banget ya. Tapi kira-kira itu hanya sebagai hiasan atau ada fungsinya ya? Yuk, sekarang kita kupas tuntas si kuping gajah. Yang pertama, sudah jelas ya, daun telinga gajah yang besar dapat membantu mereka untuk bisa mendengar lebih tajam. Karena daun telinga ini mampu menangkap suara lebih banyak. Dengan memiliki pendengaran yang baik, mereka bisa lebih waspada terhadap kehadiran predator. Telinga mereka yang besar ternyata juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, teman. Dikarenakan di dalam telinga gajah terdapat pembuluh darah besar yang terletak di belakang daun telinga mereka. Darah akan bersirkulasi melalui pembuluh tersebut, kemudian akan mengalami proses pendinginan yang berdampak pada tubuh. Wah, ini sih namanya AC alami ya, sob. Eits, belum selesai nih. Saat gajah marah atau merasa terancam, ia akan melebarkan telinganya untuk menakuti musuh. Telinga gajah bisa 10 kali melebar dari biasanya loh. Dengan begitu musuh akan merasa ketakutan dan akhirnya memilih untuk kabur. Wah, dari kuping saja fungsinya banyak ya, sob. Seru amat sih mainan tepungnya. Mentang-mentang lagi liburan, jadi bisa main sepuasnya deh. Oh iya, teman di rumah pasti nggak asing ya sama tepung warna atau yang disebut tepung holi. Tepung yang terbuat dari tepung jagung ini aman banget buat kulit dan pernafasan karena pewarna yang digunakan jauh dari zat kimia berbahaya. Wah, kayaknya sobat Otan yang satu ini ngiri deh pengen ikutan. Ya udah deh sob, kamu boleh gabung. Karena selain bermain, Otan punya fakta yang WOW banget nih tentang langkah kaki gajah. Konon, mamalia berkaki 4 hanya berjalan dengan 2 kaki. Maksud Otan berjalan dengan keempat kaki, tapi jejaknya cuma ada 2 nih. Apakah ini sekedar mitos belaka? Kain hitam sudah siap, tepung warna di ujung kain juga sudah tersedia. Tunggu apa lagi coba? Cus, mainkan! Yuhu, terbukti dengan valid teman. Kaki belakang gajah melangkah tepat di tempat kaki depan berpijak. Simak tayangan lambatnya nih teman. Karena kaki belakang selalu berjalan setelah kaki depan melangkah. Itu sebabnya kenapa hewan berkaki 4 hanya memiliki 2 jejak kaki. Wow banget ya.